Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Baik, eh, pada kali ini kembali lagi di channel Industrial Engineering, dimana dengan saya Muhammad dan Permana. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tentang pengantar logika dan algoritma ya. Mungkin teman-teman nanti akan saksikan, dan jangan lupa di like and subscribe, kemudian komentar di kolom bawah ini ya, silakan, dan terus dukung channel ini supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, logika ya, definisi logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran, di mana penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Kemudian definisi logika ini sangat sederhana, di mana ilmu yang memberikan prinsip-prinsip itu harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian pengajaran dalam logika ini menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis, di mana berpikir secara sistematis artinya segala sesuatunya itu secara berurutan. Kemudian apa sih itu yang dimaksud dengan algoritma? Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan definisi algoritma. Asal-usul kata algoritma. Baik, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Zabar wal Muqabalah, atau buku pemugaran dan pengurangan. Kata Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma, di mana kata algoritma ini berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kemudian kata algoritma ini lambat laun menjadi algoritma, disebabkan kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmatik, sehingga akhirannya SM berubah menjadi THM atau algoritma, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, inilah asal usul dari kata algoritma. Baik, algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses, di mana algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Nah, ini adalah domain dari algoritma. Yang pertama adalah masalah. Di sini masalah adalah motivasi untuk membuat algoritma. Kemudian algoritma itu sendiri adalah prosedur untuk menyelesaikan masalah. Nah, seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara atau banyak kemungkinan. Kemudian yang ketiga adalah program. Program ini adalah representatif atau representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer.
Dan yang terakhir adalah proses, adalah aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Nah, adapun hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma, yang pertama adalah inputnya dulu. Nah, inputnya itu adalah data yang harus diberikan pada komputer atau laptop dan sejenisnya. Yang kedua adalah outputnya. Nah, informasi apa yang akan diperoleh dari komputer tersebut atau dari laptop tersebut. Kemudian adapun logikanya. Logika ini adalah merencanakan proses program yang terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Baik. Ini ada contoh algoritma 1 di mana ada dua buah gelas, satu berisi teh dan satu lagi berisi kopi. Bagaimana kita cara menukar isinya masing-masing gelas tersebut? Oke, kita bisa lihat gambar sebelah kanan itu ada teh dan sebelah kiri itu ada kopi. Nah, bagaimana cara menukar isi tersebut? Baik, kita lihat ya langsung. Dalam algoritma, siapkan gelas cadangan X. Nah, gelas ini sebagai dummy-nya dan kita lambangkan sebagai X ya. Kemudian tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan atau gelas yang X ini. Kita bisa lihat di sini gelas teh kita tuangkan ke dalam X tersebut ya. Kemudian tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya dipakai teh. Jadi kopi ini masuk ke teh. Dan nanti yang terakhir adalah tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang berisi kopi. Nah, begitulah cara untuk menukarkan antara teh dengan gelas dengan kopi ya. Oke. Yang kedua adalah contoh algoritma kedua. Algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke. Algoritmanya, masukkan bilangan yang akan ditentukan. Yang kedua adalah bagi bilangan dengan bilangan 2. Hitung sisa hasil bagi pada langkah B. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila hasilnya bagi hasilnya sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil ya. Oke. Itu adalah algoritma contoh yang kedua. Oke. Nah, adapun selanjutnya itu adalah variabel. Sering kali kita mendengar ya namanya variabel. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau identifier dan nilai. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada username, itu namanya ada Johnny. Kemudian namanya di sini Al-Khwarizmi dan harganya sama dengan 2.500. Kemudian harga totalnya sama dengan 34.000. Oke, ini adalah contoh dari variabel. Nah, adapun contoh penamaan dari variabel, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada penamaan yang benar dan penamaan yang salah. Nah, penamaan yang benar ini adalah contohnya adalah mahasiswa. Itu semua digabung ya. Dan yang salah dan mahasiswa itu dipisah karena menggunakan spasi itu kurang tepat ya dalam penggunaan variabel di sini. Oke. Bisa dilihat ya. Adapun menggunakan jenis motor, kemudian harga total, alamat rumah. Oke, selanjutnya adalah konstanta. Konstanta ini adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Konstanta adalah juga variabel, bedanya adalah pada nilai yang disimpan. Jika nilai datanya sepanjang program berjalan yang tidak berubah, maka sebuah variabel lebih dari diperlakukan sebagai konstanta. Kemudian pada sebuah kode program,
biasanya nilai data dan konstan diberikan langsung bagian deklarasi konstanta. Sebagai contoh, jika kita melihat program perhitungan matematik yang menggunakan nilai PI, di sini kita nilainya ada 3,14159, yang mungkin akan muncul banyak di tempat pada kode program. Kita dapat membuat PI sebagai konstanta, atau penggunaan konstanta PI sebagai akan lebih memudahkan penulisan kode program dibandingkan harus mengetik nilai 3,14159 yang berulang-ulang kali. Oke, itu adalah nilai konstanta. Kemudian selanjutnya adalah tipe data. Nah, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam program komputer. Oke, setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Kemudian ketetapan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. Dan yang terakhir adalah salah satu tugas penting seorang programmer adalah memiliki tipe data yang sesuai dengan untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Nah, itu adalah tipe data. Baik, di sini kita bisa lihat pengkelompokan tipe data, mulai dari tipe data ada yang primitif dan komposit. Nah, primitif juga dibagi lagi menjadi numerik, karakter, dan boolean. Dan komposit di sini dibagi lagi jadi array, record, image, data, time, kemudian lain dan sebagainya ya. Data tipe data numerik, di sini kita bisa lihat bahwa tipe data numerik ini dapat digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan atau angka. Semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data numerik, hanya berbeda dengan jenis numerik yang diakomodasi. Nah, jenis termasuk dalam tipe data numerik antara lain integer atau bilangan bulat ya, dan float atau bilangan pecahan. Kemudian tipe data single adalah tipe data yang bilangan pecah dengan presisi yang terbatas. Kemudian tipe data double adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat. Nah, ini cara penulisan algoritma. Struktur English-nya atau SE-nya merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasinya dengan bahasa Indonesia sehingga kita boleh menyebutkannya sebagai Structure Indonesian atau SI ya. Nah, paste the code-nya itu adalah berarti imitasi atau tiruan yang menyerupai ya. Sedangkan kode penunjukan pada kode program, sehingga paste the code-nya itu adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Kita bisa lihat di sini contohnya adalah start, read alas tinggi, kemudian luas 0,5 dikali alas kali tinggi, nah print luas dan stop. Nah, adapun flowchart yang teman-teman bisa lihat di sini, flowchart itu adalah bagian alir atau skema ya, dimana menunjukkan dari program secara logikanya ya. Dalam penulisan jurnal ataupun yang lainnya, skripsi, tesis dan lain sebagainya, tentu kita harus menggunakan flowchart untuk bagian skema chartnya yang menunjukkan untuk kita bagaimana sih cara pengolahan datanya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat di sini notasi-notasinya ya. Teman-teman bisa lihat simbol-simbol dari flowchart, fungsinya untuk apa gitu ya. Oke, nah ini pun contohnya ya. Ketika kita sudah mulai, kemudian dibaca datanya, kemudian dihitung, dan akan hasilnya seperti apa, dan dilakukan finishing. Nah, untuk struktur percabangan masalah batasan umur, contohnya misalkan sebuah aturan untuk menonton sebuah film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun,
maka penonton diperbolehkan, dan apabila kurang dari 17 tahun penonton tidak diperbolehkan menonton. Nah, berarti kita bisa lihat di sini skemanya adalah atau vouchernya mulai dari kita membaca usianya dulu. Adapun kalau misalkan usianya lebih dari 17, itu silakan menonton ya, ataupun yang kurang dari 17 itu tidak diperbolehkan menonton. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini adapun referensinya kita bisa lihat di sini. Nah, mungkin dari saya cukup, dan saya mohon maaf jika misalkan ada salah-salah kata atau kekurangan. Itu semua datangnya dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Saya mohon dukungannya untuk di like and subscribe, kemudian terus dukung dan pantau video-video selanjutnya dari saya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.